Sahabat JMSI, dimanapun Anda berada yang hari ini masih menggantung di awang-awang, mencuri informasi yang ada di langit di bawah ke bumi. Dan hari ini saya berada di salah satu rumah sakit, bahkan satu-satunya rumah sakit umum yang ada di Tulambang Barat, selain rumah sakit umum daerah, yaitu Rumah Sakit Ashifa Medika Tubaba yang ada di Tiuh Dayasi. Dan hari ini saya ditemani oleh seorang dokter cantik, masih muda dan juga super smart. Beliau adalah Dokter Hani. Dan kemudian hari ini kita akan bahas bagaimana pelayanan dan sistem kesehatan yang ada di Rumah Sakit Ashifa, termasuk dengan beberapa fasilitas-fasilitas yang sudah ada yang siap untuk melayani masyarakat. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik. Sudah berapa lama, Dok, di Ashifa? Di Ashifa ini kurang lebih sudah jalan setengah tahun. Setengah tahun ya, setengah tahun. Kalau saya lihat dari roman wajahnya betah lah ya di sini ya. Iya. Sejauh ini masih betah ya. Apapun dan akan betah, insya Allah. Karena Tubaba adalah kecintaan kita sama-sama. Kabar-kabarnya direktur bilang dengan saya, Bu Dokter ini adalah 99% asli orang Tubaba. Ya, 90% asli itu. 99% asli Tubaba. Ya kan? Karena semua hampir personil yang ada di Rumah Sakit Ashifa ini adalah orang-orang Tubaba. Luar biasa. Ya, Dok, ini gini. Apa sih yang terbaru dari Rumah Sakit Ashifa ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Oke, jadi yang baru di pelayanan kita itu yang pertama dari Poli. Poli pertama kita punya dokter baru, yaitu dokter spesialis mata. Spesialis mata. Jadi kalau cuma periksa-periksa mata, ngobatin mata, bisa. Iya, nggak harus. Jadi sekarang kesini juga sudah bisa. Gitu. Jangankan cuma periksa, di sini pun ketika pasien butuh tindakan, seperti misalnya operasi, di sini pun sudah bisa. Gitu. Ada yang namanya tindakan baru untuk operasi katarak, namanya operasi PECO, itu dimana tindakannya cuma butuh waktu 1 hari, jadi sudah bisa langsung pulang, nggak harus satu hari nggak harus rawat inap. Gitu. Kita sudah ada program itu. Terus kemudian yang baru kita sudah mulai mau berjalan itu ICU, PICU dan NICU. Gitu. PICU dan NICU itu picu emosinya bukan memicu emosi. Picu dan NICU itu sama dengan ICU, tapi kalau NICU itu untuk neonatus, bayi-bayi yang baru lahir yang membutuhkan ICU itu diletakkannya di NICU. Kalau untuk picu sendiri itu ketika anak-anak bukan bayi lagi, itu diletakkannya di picu. Picu itu pediatric ICU gitu. Kemudian kita juga sudah berjalan, sudah berapa bulan ini kita ada fisioterapi. Jadi untuk pasien-pasien yang memang sudah berjalan fisioterapi, kan selama ini nggak ada nih di Tubaba ya, harus ke misalnya ke Bandar gitu, jadi nggak usah jauh-jauh, ke sini sudah ada gitu. Oke, gini, kan hal-hal tersebut itu tentu didukung dengan tenaga-tenaga yang memang bukan sekedar kebiasaan, tapi memang mereka sertifikasi ya, ada sertifikatnya dan memang mereka sekolah. Ya. Nah, kemudian untuk fisioterapi sendiri di Rumah Sakit Ashifa ini per hari ini tenaganya sudah ada, kita langsung ditangani oleh fisioterapi. Ruangannya sudah ada, kita sudah berjalan, sudah ruangannya. Luar biasa. Nah, kan gini, saya lebih tertarik ke penyakit mata, Dok. Oke, penyakit mata. Jadi beberapa waktu yang lalu masyarakat kita ini kan memang mata itu kadang-kadang disepelekan, ya kan, sepelekan. Mungkin dia sakit kepalanya, mereka nggak sadar kalau itu adalah salah satu efek dari mata. Kan gitu ya. Kemudian juga ada selaput yang kira-kira nggak jelas di mata, dianggap biasa-biasa saja, bahkan itu bisa juga mengakibatkan kebutaan kabarnya. Nah ini hal-hal seperti ini, Dok, yang mungkin hari ini JMSI ingin kita kulik sejenak lah supaya menjadi satu pelajaran, wawasan, pengetahuan untuk masyarakat kita. Ya, jadi untuk mata ya, yang banyak
terjadi itu kalau di mata katarak, ya, Ya. katarak. Pasien itu kadang ngeluhnya cuma buram-buram gitu kan, nganggepnya plus minus biasa gitu pakai kacamata biasa. Padahal sebenarnya itu bukan plus atau minus gitu. Ketika dicek sebenarnya itu ada katarak gitu. Dan katarak itu ada beberapa tingkatan fase-fasenya gitu. Dan dimana kalau misalnya penanganannya sebenarnya telat atau ketika dia bukan di fase awal lagi, itu sebenarnya berpengaruh juga dengan tingkat keberhasilannya gitu. Oh, jadi di operasinya juga bisa masalah ya? Iya gitu. Nah, terus kemudian gini dok, penyakit mata ini yang paling banyak didominasi penyebabnya itu apa sih dok? Katarak itu sendiri biasa disebabkan oleh kencing manis sama darah tinggi gitu. Dan kencing manis dan darah tinggi itu juga merupakan penyakit yang banyak di masyarakat dan sangat disepelekan. Gitu. Selama 6 bulan berada di sini, sudah berapa pasien yang darah tinggi kencing manis? Banyak Pak kalau darah tinggi kencing manis. Kalau misalnya pasien dirawat, itu bisa sekitar dikatakan 80% itu darah tinggi dan kencing manis. Kan gini, kalau rumah sakit atau ya ini maaf ya, tanda kutip ya, artinya bahwa bagaimana ketika masyarakat itu datang, mereka berobat atau mereka konsultasi, itu kan ya sewajar sepantasnya saja gitu loh. Nah sementara di Asifa ini ada yang unik. Kalau berdasarkan apa yang menjadi pengalaman saya dengan beberapa masyarakat yang memang kita ajak ngobrol, kalau di Asifa ini tidak sekedar bahwa mereka datang, tapi mereka juga diberi wawasan terkait dengan bagaimana pencegahan, penanganan dan lain sebagainya. Nah ini boleh yang paling banyak ditemui sama dokter Hani selama berada di Asifa? Ya itu penyakit yang paling banyak saya temui di rumah sakit ini selama saya sudah 6 bulan ini, ya darah tinggi dan kencing manis gitu. Itu paling banyak dan sangat disepelekan oleh masyarakat. Faktor utamanya penyebab. Faktor utama penyebabnya itu yang pertama untuk kencing manis sendiri. Kencing manis itu dari pola hidupnya gitu. Itu biasanya efek dari ke belakang gitu. Jadi misalnya kita sekarang faktor pola hidupnya nggak sehat gitu ya, pola makan yang nggak teratur, banyak makan gula, sering minum minuman kemasan manis-manis gitu ya. Itu nanti beresiko di kemudian hari terkena kencing manis gitu. Kalau selain di samping faktor genetik gitu ya. Tapi kalau minuman kemasan istri itu nggak apa-apa ya? Minum-minuman kemasan istri misalnya bikin teh, aman lah ya. Selagi gulanya tidak berlebih. Ini pemirsa, kalau saya ini ngomong sama dokter ini risikonya di sini. Jadi gokilnya itu gampang muncul. Nggak dok lah ya. Iya. Ya karena yang saya ingat, saya tahu mulai dari direktur utama sampai dengan yang ada di depan sana, Asifa itu salah satunya terkenal dengan keramahan. Itu yang luar biasa yang membuat Bapak itu tidak ada alasan untuk tidak cinta dengan Asifa. Ya, dok, kemudian gini, itu kan kemudian dalam fasilitas-fasilitas kesehatan pelayanan yang sudah disediakan oleh rumah sakit Asifa. Kemudian kita kembali lagi ke konteks tentang penyakit mata, dok. Penyakit mata di sini ini ketika memang operasinya harus berat, itu kan kalau saya ingat harus ke Bandung, di Cindo yang paling terkenal kan di situ. Nah kemudian untuk ke Asifa sendiri itu sampai sebatas mana pelayanan untuk penyakit mata? Dengan dokter spesialis mata kita yang udah ada di program mata, itu kita nanti kita sekarang nanti akan berjalan namanya program operasi PECO, One Day Care gitu. Jadi operasi mata untuk katarak yang dimana perawatannya hanya butuh 1 hari. Dari namanya One Day Care, jadi kita hanya perawatannya butuh 1 hari gitu. Nggak perlu gitu. Jadi dalam 1 hari aja kita sudah bisa pulang gitu. Iya. Terus kemudian gini, nah yang paling klasik nih, klasik. Bagaimana orang kalau ke rumah sakit sebesar Asifa atau mungkin tempat yang lain, itu kan yang paling mereka pikirkan itu adalah faktor biaya. Faktor biaya.
boleh diberi gambaran atau kemudahan-kemudahan terkait dengan bagaimana kita melayani masyarakat terkait dengan masyarakat yang keluarga tak mampu dan sebagainya. Kalau untuk biaya, Asifa kan sudah bekerja sama dengan BPJS. Gitu, iya kita sudah bekerja Jadi sama ditanggung dengan BPJS ya? Jadi untuk masyarakat yang sudah memiliki kartu BPJS, tinggal ke Vaskesnya. Kalau misalnya di puskesmas atau di dokter layanan primer kan ada yang bekerja sama dengan BPJS juga ya. Jadi tinggal ke Vaskesnya, minta rujukan untuk ke kita, ke rumah sakit Ashifa, ketemu dokter matanya gitu. Kalau misalnya memang dia mempunyai BPJS, itu gratis. Itu gratis ya? 0 rupiah. 0 rupiah gitu. Untuk semua pelayanan? Untuk semua pelayanan. Dari dia masuk di IGD, masuk rawat inap, maupun itu dia tindakan ataupun tidak tindakan, dia transfusi darah ataupun tidak transfusi darah, itu kita tanggung kalau dia punya BPJS. 0 rupiah. 0 rupiah, mulai dari kelas 3, 1. Kelas 3, kelas 2, kelas 1, gratis. Gitu. Nah ini kan, nah kemudian kan gini dok, apakah berlaku di Ashifa? Ini kan ini isu ya, isu apakah benar atau tidak? Ini kan yang menjadi momok masyarakat kita, apalagi jenengan itu adalah salah satu direktur pelayanan ya kan di rumah sakit Ashifa. Artinya bahwa itu menjadi salah satu tanggung jawab kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apa benar sih dok, kalau orang yang memiliki BPJS itu dirawat cukup 3 hari, cukup 5 hari, selebihnya mereka harus pulang dulu gitu atau nanti balik lagi balik gitu. lagi. Ya keburu mati ya kayaknya ya. Enggak lah ya. Enggak, salah itu. Salah itu ya. Jadi yang benar seperti apa? Memang sampai betul-betul tuntas. Sampai tuntas, kita tangani sampai tuntas. Ya, kemudian selain 2 pelayanan tersebut, selain 2 pelayanan, AISU sudah dari lama sudah ada. Terus kemudian yang kedua tadi adalah Picu. Terus kemudian Polimata tadi, terus kemudian kita juga sudah berjalan, sudah berapa bulan ini kita ada fisioterapi. Jadi untuk pasien-pasien yang memang sudah berjalan fisioterapi kan selama ini nggak ada nih di Tubaba ya, harus ke misalnya ke Bandar gitu, jadi nggak usah jauh-jauh, ke sini sudah ada. Kemudian terkait dengan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan sosialisasi dok. Apakah Ashifa ini rumah sakit Ashifa punya program-program khusus terkait mensosialisasikan rumah sakit atau mungkin mensosialisasikan secara basic kedokterannya, mungkin memberikan pemahaman tentang bagaimana itu penyakit kepada masyarakat itu? Itu kita ada sih Pak program. Jadi memang ada program kunjungan ke sekolah untuk edukasi ke sekolah-sekolah gitu ada kita. Terus kemudian ada juga kunjungan ke desa-desa. Terus kemudian ada juga kita program yang namanya dengan kepala desa, kunjungan menjalin kerjasama dengan kepala desa gitu kita lakukan. Berarti dalam arti gini, kalau misalnya ada desa yang belum sempat kerjasama atau sekolah yang memang belum dikunjungi, itu misalnya mereka melayankan surat ke Ashifa mohon tenaga medisnya untuk memberikan penyuluhan gitu, bisa. Jangankan cuma penyuluhan, untuk bakti sosial pun bisa. Gitu. Contoh misalnya kayak desa Margo Kencana ya, ajak kita kegiatan bakti sosial gitu, ngajak kita, ayo kita berangkat gitu, gratis, pengobatan gratis. Iya, pengobatan gratis, terus kemudian ada cek golongan darah, terus pemeriksaan cek asam urat, terus gula darah, kolesterol gratis gitu. Ya, baik dok. Kemudian kan gini, yang paling kita bisa rasakan setelah bagaimana masyarakat keluar dari rumah sakit, gitu ya kan. Tingkat misalnya masyarakat itu yang berobat ke sini, terus kemudian mereka ada keluarganya yang sakit, tetangganya yang sakit, tingkat rekomendasi sisa pasien kita yang kemudian tuh balik lagi itu seperti apa dok? Sejauh ini banyak lah, banyak. Jadi ketika apalagi pasien-pasien yang puas dengan pelayanan kami, pastikan memberitahu gitu ke saudara-saudaranya kalau misalnya di Ashifa ini
Sudah ada pelayanan. Sudah ada pelayanan ini dokternya begini. gitu. Iya gitu. Rata-rata Mereka mereka rata-rata pulang rekom lagi ya. balik ke sini. Nah, per hari ini Gitu. dokter umum kita ada berapa, Dok? Dokter umum kita per hari ini ada 8. 8 gitu. Laki-lakinya ada? Ada laki-laki 1. Laki-lakinya Kita 1. ada laki-laki 1. Bagi Anda putra Tubaba yang laki-laki, kebetulan Dok, saya coba-coba deh dampingin Iya, laki-laki. yang Laki-laki 7 wanita, 1 laki-laki. 1 laki-laki. Itu untuk umum ya kan? Untuk umum. Umum. Kalau untuk spesialis, spesialis kita kebidanan, SPOG, kita ada 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Terus kemudian dokter bedah kita ada 1, dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan kita ada 1, terus kemudian dokter radiologi kita ada 1, dokter penyakit dalam 1, dan akan rencananya bertambah gitu. Terus kemudian dokter gigi kita ada 1. Termasuk tadi Tadi dokter tadi sama 1 lagi dokter mata. Gitu. Jadi per hari ini sudah spesialis staff 9 ya? Iya, 9 ya. Karena terakhir ngobrol dengan direktur utama itu baru ada 8 dan per hari ini. Oh, gigi kan gigi umum. Kita belum ada gigi spesialis. Oke, gitu. jadi begini, Dok. Terakhir nih saya ingin. Jadi ketika dokter ingin berpesan kepada masyarakat tentang bagaimana supaya tidak sakit, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan? Pesan untuk masyarakat, yang pertama sebenarnya jangan menyepelekan pola hidup gitu ya. Seperti kayak misalkan minum minuman kemasan gitu, atau minum minuman yang terlalu tinggi kadar gulanya, itu bisa menyebabkan kencing manis gitu. Apalagi untuk orang-orang yang memang memiliki riwayat di keluarganya kencing manis, dimana kencing manis itu nanti bisa nih kemana-mana efeknya gitu. Kalau kata bahasanya itu kan komplikasi gitu ya. Yang pertama bisa bikin katarak, bisa merusak ginjal, bisa merusak saraf, bisa merusak jantung gitu. Ada juga bikin yang luka nggak sembuh-sembuh gitu kan. Itu juga bisa efek dari kencing manis. Gitu. Dan kemudian terakhir harapan kita kepada masyarakat dan untuk Asifah. Harapannya ke depannya agar masyarakat semoga lebih menyadari, lebih sadar, lebih aware tentang kesehatan, tentang pola hidup gitu. Untuk Asifah, harapannya yang pastinya ke depannya lebih maju lagi, lebih bertambah lagi dokter spesialisnya gitu, biar masyarakat di luar nggak usah jauh-jauh, mau keluar daerah, jadi Kak Asifah aja sudah cukup memadai. Oke, thank you banget. Dan ini adalah perjumpaan perdana kita. Iya. Saya JMSI nanti akan coba undang dokter lagi khusus untuk membahas beberapa tipikal penyakit yang mungkin mudah terjangkit di lingkungan masyarakat kita. Untuk hari ini harus kita sudahi karena keterbatasan waktu, Dok. Terima kasih sekali menyita waktunya dengan semuanya. Dan saya ingin mengajak Dokter Hani untuk memberikan salam yang paling hebat, salam yang paling hangat untuk Anda yang ada di luar sana. Salam Tubaba. Tubaba. Check it out.